Tabe, no apa kareba komiu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saat ini, Anda menyaksikan berita Slow Setengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat melanda kantor PT KAL di Morowali dan menewaskan 1 orang. Penumpang kapal motor Tilong Kabila yang jatuh di laut akhirnya ditemukan selamat. Meski tahun ajaran baru masih lama, namun penjualan baju seragam sekolah sudah diburu warga. Kebakaran hebat melanda kawasan PT Karya Anunto Lufu di Desa Bahumante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Rabu siang. 1 orang dilaporkan meninggal dunia dan kerugian materi ditaksir mencapai belasan miliar rupiah. Musibah kebakaran terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Api diduga berasal dari tempat workshop perusahaan pengolah batu tersebut. Api dengan cepat membesar dan melalap bangunan serta sejumlah alat berat. Karyawan dibantu warga setempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun, api terus membesar hingga menguasai bangunan tersebut. 1 orang keluarga karyawan terjebak api dan meninggal dunia. Api bisa dikendalikan sekitar jam 12 lewat sampai saat ini. 3 unit diturunkan alat armada kebakaran bersama 1000 piket 20 orang, ditambah lagi di backup sama yang standby 10 orang, semua 30 orang bersama rekan Pak Kasih Keselamatan melaporkan bahwasanya kerugian dikasih miliaran rupiah, dan juga ada korban jiwa. Korban jiwa 1 orang meninggal dunia. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Sebanyak 3 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Upaya pemadaman berhasil setelah hampir 2 jam kemudian. Petugas kepolisian saat ini menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Sejumlah saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan. Abdul Haris Haryanto melaporkan dari Morowali. Penumpang kapal motor Tilong Kabila yang dilaporkan jatuh di laut Selasa pagi akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat. Penumpang berinisial N diserahkan ke pihak keluarganya. Korban ditemukan oleh nelayan yang melihat sesosok laki-laki yang mengapung di dekat rompongnya Selasa malam. Penemuan ini segera dilaporkan ke tim SAR gabungan dan langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan. Korban kemudian dievakuasi menuju Pelabuhan Luwuk. Selanjutnya dibawa menuju Rumah Sakit Daerah Banggai untuk mendapatkan penanganan medis. Pada Rabu malam, tim SAR gabungan mendapatkan informasi dari salah satu nelayan yang melihat keberadaan korban di rompong miliknya. Dengan laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung berangkat menuju lokasi dan mengevakuasi korban menuju Pelabuhan Tilong Luwuk dalam keadaan selamat. Selanjutnya korban dievakuasi menuju RSUD Kabupaten Banggai untuk mendapatkan penanganan lanjutan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Seorang penumpang kapal motor Tilong Kabila dilaporkan jatuh di perairan Luwuk, Kabupaten Banggai Selasa pagi. Korban sebelumnya jatuh di laut Selasa lalu dari atas kapal motor Tilong Kabila saat berlayar dari Pelabuhan Kendari menuju Pelabuhan Luwuk, Kabupaten Banggai. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Banggai. Dikasihkan baju saja, ada baju ke dalam.
Pasca Lebaran, harga telur ayam di Kota Palu mengalami penurunan signifikan. Permintaan telur di pasar tradisional maupun dari luar kota menurun. Penjualan telur ayam di dua pasar tradisional terbesar di Kota Palu, yakni Pasar Masomba dan Pasar Manonda, terlihat sepi. Padahal pada saat menjelang Idul Adha awal Juni lalu, permintaan telur cukup banyak. Sejumlah pedagang menyebutkan jika biasanya penjualan telur ayam mencapai 50 rak setiap hari, maka kini menurun hingga 40 rak. Untuk sekarang ada penurunan sedikit di minggu-minggu ini. Faktor penurunan sendiri, Pak Aris? Pengaruh penurunan harga ini kemungkinan besar karena stok yang melimpah dan permintaan agak kurang dari luar kota. Para pedagang terpaksa menurunkan harga telurnya karena kurang laku. Demikian pula harga telur yang biasanya mencapai Rp55.000 kini turun menjadi Rp48.000 per rak. Permintaan telur dari luar kota Palu juga mengalami penurunan sejak sepekan terakhir. Pedagang berharap penjualan telur segera normal kembali. Julianus Kay melaporkan dari Palu.